Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari Perjanjian Lama, kitab Mika pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai yang ke-14. Mika pasal yang keempat, ayat 6 sampai 14. Sebelum kita bersama membaca, kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, firman yang hidup, berfirmanlah bagi kami semua, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sehingga dengan demikian, hidup kami dalam dunia ini jauh lebih baik lagi. Kami percaya, di dalam tuntunan bimbingan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami akan mengerti, memahami, bahkan kami boleh melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau berkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mika pasal yang keempat, ayat 6 sampai yang ke-14, di bawah judul perikop penyelamatan Putri Sion. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan dan yang diusir suatu bangsa yang kuat. Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit Putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas Putri Yerusalem. Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasihatmu? Sehingga engkau disergap, kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Menggeliatlah dan mengaduhlah, hai Putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan, di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dan dengan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandangi Sion. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa Ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah, hai Putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi, dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan menghususkan rampasan mereka bagi Tuhan, dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu, pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Semakin jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak selama-lamanya Tuhan itu akan menghukum manusia. Ada kalanya Tuhan akan mengasihi manusia. Dan Tuhan juga tidak akan membiarkan manusia itu terus-terus melakukan dosa. Ada saatnya Ia memberikan penghukuman, ada saatnya Ia memberikan nasihat, memberikan pengajaran kepada manusia. Karena kasih-Nya yang begitu besar, yang Ia nyatakan, yang Ia berikan kepada manusia. Nas kita hari ini mengatakan bahwa kasih setia Tuhan itu selalu bisa kita rasakan dan bisa dialami oleh setiap kita umat manusia yang percaya, yang mengandalkan Dia. Meskipun
Kadangkala Allah memberikan penghukuman, tetapi Ia juga tetap memberikan pengharapan. Ia tetap memberikan janji bahwa nantinya keadaan mereka itu akan dipulihkan. Akan ada saatnya mereka diberikan hukuman, akan ada saatnya mereka terbuang, tetapi akan ada saatnya mereka juga akan dipulihkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal untuk kita renungkan melalui nas yang sudah kita baca pada hari ini. Hal yang pertama, bagaimana kita percaya bahwa di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, yang kita alami pada saat ini, Allah tetap mengasihi, Allah tetap memberikan pengharapan bagi kita. Oleh sebab itu, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa dengan keadaan yang kita hadapi, yang kita alami pada saat ini. Melainkan teruslah percaya bahwa rancangan Tuhan Allah itu tidak pernah mengecewakan kita. Rancangan Tuhan Allah itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Meskipun kita mengalami pergumulan permasalahan, tetapi tetaplah percaya, tetaplah mengandalkan Ya. Kemudian hal yang kedua, setelah keadaan kita dipulihkan, setelah kita diluputkan dari pergumulan, dari permasalahan yang kita hadapi, mari kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita hidup di dalam pertobatan, tidak kembali melakukan hal yang tidak Tuhan kehendaki, supaya dengan demikian kita boleh merasakan damai sejahtera. Ketika keadaan kita dipulihkan, ketika kita sudah bisa melewati pergumulan permasalahan dalam kehidupan kita, mari berikan diri, berikan hidup kita sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Karena apa yang terjadi dalam hidup kita itu adalah rancangan dari Tuhan. Hiduplah di dalam pertobatan. Kemudian hal yang ketiga, setiap kita manusia itu mengalami proses pendewasaan iman secara masing-masing. Tidak ada yang sama. Tetapi kita juga diajarkan untuk berproses bersama-sama dengan Tuhan Allah, supaya dengan demikian kita dapat mengerti, kita dapat memahami bagaimana mahalnya, bagaimana berharganya menjadi umat Tuhan. Sehingga dengan demikian kita tidak melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu, alamilah, jalanilah proses pendewasaan iman bersama-sama dengan Tuhan Allah. Supaya dengan demikian kita dikuatkan. Dan kita semakin mengerti, kita semakin memahami bagaimana mahalnya, bagaimana berharganya mencari umat Tuhan. Dan kita tidak menyia-nyiakan status mencari umat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan bersama-sama mendukung Jemaat Galilea Datakoto dan juga Jemaat Olong Hanangan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Mampukan kami untuk boleh mengerti, memahami, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga dengan demikian kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini kami ingin bersama-sama mendukung Jemaat Galilea Datakoto maupun Jemaat Olong Hanangan. Diberkatilah mereka semua ya Tuhan, di dalam setiap keberadaan hidup mereka masing-masing, dalam setiap rencana masa depan mereka masing-masing. Apa yang mereka rancangkan biarlah semuanya sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian pun iman pengharapan mereka boleh semakin kuat, kokoh dan teguh di dalam Tuhan. Sehingga dengan demikian mereka boleh semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati persiapan-persiapan untuk mereka boleh melakukan perayaan Natal jemaat. Biarlah semuanya boleh mereka persiapkan dengan baik, sehingga dengan demikian perayaan Natal itu sukses mereka laksanakan.
semuanya semata-mata untuk kepujian, kemuliaan akan nama Tuhan. Demikian pun kami berdoa bagi pendeta, penatua, diakon yang boleh melayani. Biarlah mereka boleh senantiasa bekerja sama, bergandengan tangan, melayani Tuhan dengan penuh rasa kesetiaan, dengan penuh rasa tanggung jawab. Sehingga dengan demikian pelayanan yang boleh mereka lakukan benar menjadi berkat bagi jemaat-Mu, menjadi kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Beri mereka semua kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan demikian mereka boleh melakukan kegiatan aktivitas, bahkan tugas dan pelayanan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh pekerja, hamba-hamba Tuhan di kawasan resort GKI Puruk Jahu ini ya Tuhan. Dalam tugas pelayanan selama bulan Desember ini, biarlah pekerjamu boleh diberikan kesehatan, kekuatan, roh hikmat, kebijaksanaan, sehingga dengan demikian boleh merasakan sukacita damai Natal itu dan memberikannya, membagikan bagi seluruh jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ini permohonan doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.